Ter-121 tak terkalahkan di hadapan segalanya. Matahari yang terik terlihat jelas di langit, tetapi gunung yang patah di depan mereka tertutup oleh tirai malam. Laut biru bergelombang, dan ombak naik turun. Bulan yang terang menggantung tinggi di langit, memberikan perasaan hampa. Meskipun terdengar suara ombak, namun ada suasana yang tenang dan penuh keberuntungan. Laut terbit bulan terang. Fenomena lautan reinkarnasi kuno mengejutkan semua orang. Sangat sedikit orang di dunia saat ini yang dapat mengembangkan hal ini. Putra ketujuh dari keluarga Ji Haoiwei, baru saja membentuk tubuh dewanya. Serangan pertamanya telah mengejutkan semua orang. Legenda mengatakan bahwa setiap fenomena memiliki kekuatan misterius. Itu benar-benar berbeda dari budidaya normal dan tidak mungkin diperkirakan. Bulan terang terbit laut bahkan lebih terkenal lagi. Banyak si Rising Bright Moon kuno yang telah membudidayakan fenomena ini. Fenomena ini sangat terkenal di wilayah Tandus Timur. Ye Fan merasa sulit untuk tenang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat laut reinkarnasi yang berbeda. Dia terus membandingkannya dengan laut pahit emasnya. Mengapa ada bulan yang terang menggantung di langit? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia tidak bisa mengetahuinya. Golden Bitter Sea miliknya sangat luar biasa, tetapi dia tahu bahwa itu tidak bisa bersaing dengan lawan. Dia belum menemukan kekuatan dari fenomena tersebut. Ye Fan tidak tertekan. Dia hanya berkultivasi selama 3 tahun. Sudah luar biasa bahwa dia bisa mencapai tingkat ini. Yang dia butuhkan sekarang adalah waktu untuk menggali potensi tubuh sucinya. Hanya setelah mengembangkan 2 atau 3 alam rahasia, dia bisa memanifestasikan fenomena tersebut dan menggunakan kekuatannya. Anak ini memang menakutkan. Seorang wanita tua dari ras iblis menghela nafas dan berkata, klan Ji telah menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Saya khawatir mereka telah melatihnya sejak dia lahir. 20 tahun telah berlalu, dan sekarang dia telah membuat beberapa kemajuan dalam kultivasinya, kita dapat membayangkan bahwa kekuatannya pasti tak terduga. Semua ahli Daemon yang hadir tahu bahwa keluarga Ji pasti telah menghabiskan banyak usaha untuk mengasuh orang ini selama 20 tahun terakhir. Jika klan orang-orang kuno berusaha sekuat tenaga, tidak ada yang bisa memprediksi level apa yang akan dicapai oleh Ji Haoiwei, yang memiliki tubuh dewa. Ye Fan terkejut ketika mendengar diskusi ini. Dia belum membentuk tubuh ilahi dan tidak bisa bersaing dengan lawan. Tubuh ilahi Ji Haoiwei baru saja terbentuk. Bahkan para ahli dari ras iblis pun takut padanya. Tinggalkan senjata suci Kaisar Iblis dan aku akan melepaskanmu. Ji Haoiwei seperti angin dan awan. Dia berdiri di atas gunung yang rusak, ombak naik dan turun di belakangnya. Dia sangat tenang. Saya tahu apa yang Anda rencanakan. Anda ingin mengukir pola Dao, memadatkan kekuatan surga, membuka gerbang domain, dan menyeberangi kehampaan. Ji Haoiwei dengan tenang menunjukkan rencana ras iblis. Dia berkata, sayangnya, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi tempat ini sangat aneh. Ini adalah medan perang yang tertinggal dari zaman kuno. Sangat sulit untuk membuka gerbang luar angkasa. Keluarga Ji. Wajah wanita tua itu menjadi gelap. Bagaimana kami bisa membiarkan senjata suci Kaisar jatuh ke tanganmu? Bahkan jika kamu berhasil hari ini, apa kamu tidak takut dengan para ahli hebat Daemon lainnya yang menyerang keluarga Ji? Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Huanggu tak terkalahkan? Ini adalah bisnis kami. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ekspresi Ji Haoiwei sangat tenang, seakan-akan dia tidak peduli tentang apapun. Dengan bulan yang terang di atas kepalanya dan gunung yang patah di bawah kakinya, ia terlihat sangat anggun dan alami. Jika itu masalahnya, saya ingin melihat seberapa kuat tubuh dewa Anda. Wanita tua itu melangkah keluar dari kerumunan, mengendarai awannya dan terbang ke depan. Di kejauhan, siluet berkelebat. Ada para ahli keluarga Ji di setiap gunung. Ketika wanita tua itu tiba di awannya, 3 tetua muncul di atas gunung yang rusak. Kalian benar-benar berhati-hati. Apa kalian takut kalau tubuh dewa akan mati sebelum waktunya? Kenapa kalian membiarkannya keluar? Wanita tua itu menggoda. Kami tidak akan menyerang. Kami hanya akan menonton dari sini. Ketiga tetua dari keluarga Ji berkata demikian, tetapi mereka masih bisa melihat kewaspadaan mereka. Ji Haoiwei terkekeh. Jubah ungunya berkibar tertiup angin saat dia melangkah maju, menjauhkan diri dari ketiga tetua itu. Dia berkata kepada wanita tua itu, kamu bisa menyerang sebanyak yang kamu mau. Meskipun lawannya masih sangat muda, dia memiliki tubuh dewa. Usia bukanlah masalah yang membatasi kultivasinya. Wanita tua itu tidak berani gegabah. Di telapak tangan kanannya, sebuah gunung kecil berwarna hijau muncul. Dengan cepat membesar dan menekan ke depan. Gunung hijau itu terus membesar.
Setiap inci yang ditekan ke bawah akan menyebabkan ruang angkasa bergetar. Tekanan yang kuat bahkan membuat gunung yang rusak itu bergetar. Namun, ketika gunung hijau itu turun di atas Laut Biru, gunung tersebut tampak seperti tenggelam ke dalam rawa. Laju kendaraan menjadi sangat lambat dan benar-benar terkendali. Turun. Wanita tua itu berteriak. Gunung hijau itu sangat besar. Gunung itu menutupi langit dan bumi, kekuatannya sangat dahsyat. Cahaya warna-warni hijau melesat ke langit, mengganggu ketenangan Laut Biru. Pemuda keluarga Ji ini tidak melakukan gerakan apapun, tenang dan tidak terganggu. Hanya dengan mengandalkan lautan reinkarnasi, dia langsung merampas harta karun wanita tua itu. Ini, ekspresi wanita tua itu berubah lagi dan lagi. Dia benar-benar kehilangan hubungan dengan senjatanya sendiri, tidak dapat merasakannya lagi. Anda bukanlah lawan saya, kamu. Wanita tua itu tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Yan Ruyu mengirimkan suara dari belakang. Cepat dan mundur. Wanita tua itu dengan tegas mundur. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia adalah lawan dari pria berpakaian ungu ini. Kekuatan pihak lain tidak terduga. Karena Anda sudah datang, maka jangan pergi. Ji Haoiwei akhirnya mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Dia mengambil langkah maju, berjalan keluar dari gunung yang rusak. Dia menginjak kekosongan, dan setelah beberapa langkah, dia menyusul wanita tua itu. Laut biru meluap ke langit, segera mengelilinginya. Tidak. Wanita tua itu berteriak dengan keras. Pada saat itu, seluruh tubuhnya meletus dengan kemegahan ilahi 5 warna, berubah menjadi seekor burung raksasa yang sebesar gunung. Burung itu menamparkan ombak, melesat ke langit. Namun, lautan hijau gelap itu tampaknya memiliki kekuatan iblis yang menakutkan. Dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Ombak besar bergelombang, menenggelamkannya ke dalam. Dia tidak bisa meronta sama sekali. Bunuh. Dua gadis muda ras iblis bergegas menghampiri pada saat yang sama, ingin menyelamatkan wanita tua itu. Mereka berdua bersama-sama mengaktifkan harta karun yang luar biasa. Sepasang gunting naga banjir emas berubah menjadi 2 naga banjir, menggelengkan kepala dan mengibas-ngibaskan ekornya saat mereka bergegas mendekat. Panjang keduanya lebih dari 100 meter, memuntahkan awan dan kabut. Cahaya warna-warni keemasan melingkar, saling berpotongan. Itu cukup untuk membelah puncak gunung, benar-benar menakutkan. Namun, jenis harta karun yang kuat ini sama sekali tidak berguna di hadapan Ji Haoiwei. Bulan yang terang di atas kepalanya tersebar, bintik-bintik cahaya lembut merembes keluar, segera membuat cahaya gunting naga banjir emas meredup. Kemudian, dengan suara kaca-kaca, itu hancur di tempat. His. Semua orang menghirup udara dingin. Kekuatan yang dimiliki oleh fenomena aneh ini melebihi kekuatan harta karun. Hal ini benar-benar misterius dan tak terduga. Kedua gadis itu ingin mundur, tetapi seolah-olah mereka terjebak di rawa. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali, dan kemudian tubuh mereka kehilangan kendali saat mereka dengan cepat jatuh ke Laut Biru di belakang Ji Haoiwei. Yan Ruyu memerintahkan, tidak ada yang boleh mengambil tindakan tanpa izin. Semuanya sia-sia. Ji Haoiwei berbalik menghadap mereka. Bulan yang terang di atas kepalanya bersinar dengan cahaya perak, sangat menguntungkan dan indah. Bintik-bintik cahaya suci turun, dan 5 harta karun spiritual yang kuat langsung meredup, berubah menjadi bubuk halus di tempat. Mereka sama sekali tidak bisa menahan diri. Mereka berlima jatuh ke Laut Biru pada saat yang sama, tidak dapat melawan lagi. Ji Haoiwei mengalahkan 8 ahli ras iblis dalam sekejap mata. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai di halaman. Dia tidak merasakan ketegangan sedikit pun, dan dia sangat tenang. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, dan Laut Biru berkilauan. Dia seperti dewa, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya bulan yang suci. Aku akan mengatakannya lagi, tinggalkan senjata suci Dewa Iblis. Dalam mimpimu, seorang wanita tua dari ras iblis berteriak dengan dingin. Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya jika saya memulai pembantaian. Ekspresi Ji Haoiwei berangsur-angsur menjadi dingin. Dia perlahan-lahan berjalan dalam kehampaan, menekan ke depan, dan gunung-gunung bergetar sedikit karenanya. Ah! Beberapa jeritan datang dari Laut Biru. Kepala 8 ahli ras iblis yang ditangkap semuanya jatuh ke tanah, dan mereka jatuh dari laut. Tidak ada yang boleh melanjutkan pertempuran. Keluar dari pengepungan. Yan Ruyu memerintahkan semua orang. Selain Yan Ruyu, Ye Fan juga dilindungi oleh beberapa wanita tua. Selain itu, ada sebuah peti mati batu, yang juga dikelilingi oleh para ahli ras iblis. Ye Fan menebak bahwa kemungkinan besar Pang Bo ada di dalam, tapi sayangnya, dia tidak bisa membukanya. Ingin melarikan diri. Saya khawatir itu tidak akan mudah.
Ji Haoiwei berjalan ke depan. Pada saat yang sama, di puncak gunung di sekitarnya, ada banyak sosok, dan mereka mengepung bagian depan. Bunuh. Pada saat ini, pertempuran yang kacau terjadi, dan semua orang menyerang. Langkah Ji Haoiwei begitu tenang, seperti makhluk abadi yang diasingkan yang turun ke dunia fana. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, dan selama mereka diterangi oleh cahaya bulan, mereka akan hancur dalam tubuh dan jiwa. Bunuh. 3 wanita tua secara pribadi menyerangnya, mengulur waktu untuk yang lain. Selusin wanita muda ras iblis lainnya juga menindaklanjuti, dan masing-masing dari mereka menggunakan kemampuan ilahi dan harta berharga mereka untuk mengepung Ji Haoiwei. Ji Haoiwei yang berjubah ungu masih anggun dan seperti dunia lain, tetapi dia tampaknya memiliki sifat iblis. Cahaya ungu berkedip-kedip di matanya, dan bulan yang terang di atas kepalanya terus bersinar ke segala arah. Lebih dari selusin wanita ras iblis semuanya tertusuk, dan darah berceceran saat mayat mereka jatuh. Meskipun ketiga wanita tua itu bergegas maju, mereka tidak bisa menahan laut biru dan semuanya tersapu. Bulan yang cerah berputar dengan lembut, dan darah memercik di mana-mana. 3 kepala jatuh dari langit. Ras iblis juga memiliki keberanian. Mata banyak orang memerah, dan mereka menyerangnya. Ji Haoiwei bahkan tidak berkedip. Jubah ungunya berkibar saat dia melangkah maju, dan mayat-mayat berjatuhan di bawah kakinya satu demi satu. Darah memenuhi udara, dan tulang-tulangnya tak terhitung jumlahnya. Dia seperti seorang raja Asura, dan tidak ada yang menjadi lawannya. Kemanapun jubah ungunya pergi, dia tak terkalahkan. Tubuh sucinya baru saja terbentuk, dan namanya ditakdirkan untuk mengguncang tanah gurun timur. Para ahli ras iblis jatuh satu demi satu. Dimanapun Ji Haoiwei lewat, mayat bergelimpangan, dan darah mengalir tanpa henti. Nyawa jatuh satu demi satu, membuka jalan berdarah baginya. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Bunuh! Bunuh! Teriakan pertempuran mengguncang langit. Para pembudidaya klan Ji dan pembudidaya ras iblis bertempur satu demi satu. Harta karun roh beterbangan di langit, dan gunung-gunung di sekitarnya hancur. Yan Ruyu secerah matahari pagi, dan secerah bunga teratai. Dia membunuh jalan berdarah dan memerintahkan orang-orang untuk keluar dari kepungan dengan peti mati batu. Kemudian, dia membunuh lagi untuk menyelamatkan para ahli ras iblis lainnya. Pada saat ini, dia akhirnya bertemu dengan Ji Haoiwei. Haoiwei, hati-hati dengan senjata suci kaisar iblis itu. 2 orang tua diam-diam memblokir di depan Ji Haoiwei dan menyerang Yan Ruyu pada saat bersamaan. Ci! Senjata suci kaisar iblis menyapu, dan gunung-gunung serta sungai-sungai kehilangan warnanya. Langit berguncang, dan di telapak tangan Yan Ruyu, cahaya ilahi memenuhi langit. Kedua lelaki tua itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka dihancurkan di tempat, berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang di antara langit dan bumi. Senjata suci kaisar iblis memang layak untuk reputasinya. Ekspresi Ji Haoiwei serius, tapi dia tidak takut. Di atas kepalanya, ada cermin perunggu kuno yang melayang naik turun, dan aura berkabut dari kekacauan primitif beredar. Cermin kuno klan Ji. Lumayan. N. Chapter 122 Teratai emas di dalam lautan kepahitan. Laut biru berkilauan. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Pada saat ini, ia berputar dengan lembut. Cahaya bulan seperti air, memercik ke arah Yan Ruyu. Ah! Banyak pembudidaya iblis di sekitarnya berteriak dan dihancurkan di tempat. Meskipun lempengan batu giok itu dipenuhi dengan cahaya, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Bulan terang yang muncul dari laut adalah fenomena yang jarang terlihat di dunia. Bahkan harta karun spiritual yang kuat pun tidak dapat menolaknya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Dalam pertempuran yang kacau, mayat-mayat dari ras iblis jatuh dari langit satu demi satu. Selama mereka disinai oleh cahaya bulan, mereka semua mati. Yan Ruyu menghadapinya secara langsung. Dia diselimuti oleh cahaya bulan yang paling terang dan secara alami menderita serangan yang paling kuat. Cahaya putih murni menyelimutinya seperti asap tipis. Klang! Yan Ruyu sangat halus seperti peri. Di belakangnya, sebuah fenomena aneh muncul. Laut dan langit menjadi satu warna. Langit seperti safir, ombak biru seperti cermin. Teratai emas tumbuh dari laut. Daun teratai itu ternoda oleh embun, penuh vitalitas dan mempesona. Angin sepoi-sepoi yang sejuk menerpa. Laut biru beriak dan teratai emas bermekaran. Vitalitas yang kaya membuat orang merasa seolah-olah mereka telah tiba di awal dunia. Sebenarnya ada aura yang kacau. Di sekitarnya, banyak ahli dari keluarga Ji yang belum pulih. Mereka diubah menjadi energi spiritual paling dasar oleh vitalitas yang kaya ini. Mereka meninggal dalam keadaan linglung.
Laut dan langit menjadi satu warna. Teratai emas bersinar terang. Seolah-olah dunia sedang diciptakan. Dentang dentang dentang. Bulan perak yang ditaburkan ke bawah semuanya ditangkap oleh teratai emas. Mereka memancarkan gelombang suara gemerincing. Ribuan sinar cahaya dan ribuan warna keberuntungan muncul. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Yan Ruyu seperti peri yang berdiri di kolam giok. Menanam teratai emas di lautan kepahitan dan bangkit dari lautan bulan yang cerah berada di tingkat yang sama. Itu adalah fenomena lautan reinkarnasi dari kekuatan besar kuno. Sangat sedikit orang di dunia saat ini yang dapat membudidayakannya. Ekspresi Ji Haoiwei berubah. Dia berjalan dalam kehampaan dan dengan cepat mendekat. Dia seperti angsa terbang, anggun dan gesit. Bulan yang cerah di langit jatuh dan menekan Yan Ruyu. Cahaya bulan yang disiramkan ke bawah bisa menghancurkan para ahli iblis. Sekarang, setelah seluruh tubuh jatuh ke bawah, bisa dibayangkan betapa dahsyat kekuatannya. Siluet Yan Ruyu terlihat samar dan kabur. Dia anggun dan seperti dari dunia lain. Teratai emas bergoyang di belakangnya, penuh dengan vitalitas. Bunga-bunga emas bermekaran tertiup angin, memancarkan aroma yang menyegarkan. Kelopak bunga teratai emas membumbung tinggi ke langit, berkilau dan tembus pandang. Dalam sekejap, mereka menenggelamkan bulan yang cerah. Semua orang segera mundur. Meskipun medan perang tenang seperti angin sejuk yang menyapu gunung, namun keadaan di sekelilingnya sudah mendidih, hampir mengamuk. Cahaya bulan yang mengalir dan awan keemasan kelopak bunga teratai yang melimpah bagaikan air pasang, bergelombang ke segala arah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Banyak orang yang bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka langsung berubah menjadi abu, tanpa meninggalkan apapun. Itu adalah pertempuran yang menakutkan. Ini adalah kekuatan unik dari fenomena lautan reinkarnasi. Tidak ada orang Siulian biasa yang dapat menandinginya. Cahaya ungu berkedip-kedip di mata Ji Haoiwei seolah-olah mengandung sifat iblis. Laut biru di belakangnya melonjak ke langit. Dia menyerang dengan api yang sebenarnya, dan bulan yang terang berputar di sekitar tubuhnya saat kekuatan ilahi yang lebih menakutkan terkondensasi. Yan Ruyu berasal dari dunia lain. Kulitnya yang terbuat dari es dan tubuhnya yang terbuat dari batu giok tersembunyi di antara teratai emas, membuatnya semakin halus. Vitalitas yang kuat merasuki udara saat teratai demi teratai menerobos masuk ke dalam air. Mereka seperti pohon-pohon kuno yang menjulur ke arah langit biru. Pada saat ini, samudera luas membentang di antara gunung-gunung. Bulan jatuh dari langit biru, dan teratai emas membelah cakrawala. Sungguh mempesona, dan gelombang musik abadi terdengar. Semua orang mundur, dan beberapa ahli dari ras iblis akhirnya mengambil kesempatan untuk menerobos. Sesaat kemudian, di tengah medan perang, bulan yang cerah runtuh, teratai emas layu, dan samudera yang luas mendatangkan malapetaka. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Gemuruh. Tidak peduli seberapa cepat semua orang mundur, mereka tidak bisa berlari lebih cepat dari sinar cahaya yang gemerlap. Banyak orang tertembus, dan di bawah cahaya warna-warni yang menyala-nyala, mereka jatuh di sini selamanya. Darah memenuhi udara, dan mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Di tengah medan perang, ketika semuanya menjadi tenang, jubah ungu Ji Haoiwei robek, dan sehelai rambut hitam halus Yan Ruyu jatuh. Keduanya berdiri saling berhadapan. Yang mulia, cepatlah pergi. Tidak perlu mengulur-ulur waktu untuk kami. Tiga wanita tua dengan cemas berteriak di kejauhan. Mereka mengeluarkan harta roh mereka dan berdiri di depan Yan Ruyu, ingin dia mundur. Sementara itu, 5 orang tua dari keluarga Ji mengeluarkan senjata mereka sendiri di langit yang jauh untuk mendukung Ji Haoiwei. Mereka gugup dengan tubuh ilahi keluarga mereka, seolah-olah itu adalah harta karun yang langka. Mereka tidak bisa membiarkannya hilang. Klang! Di atas kepala Ji Haoiwei, sebuah cermin kuno melayang naik dan turun, memancarkan sinar cahaya primal chaos. Itu dengan lembut bergetar, dan meskipun jauh, itu masih membunuh 3 ahli ras iblis. Mereka bertiga dihancurkan menjadi debu oleh primal chaos dan berubah menjadi kabut berdarah. Kekuatan cermin kuno itu sungguh dahsyat. Yan Ruyu tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Tubuhnya yang seperti batu giok memancarkan cahaya ilahi ke segala arah, dan ada seberkas cahaya di telapak tangannya. Sinar itu menyilaukan seperti sinar berwarna pelangi, dan tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Puff, puff, puff. Meskipun para ahli dari keluarga Ji yang datang untuk membantu diselimuti oleh aura kekacauan primal dari cermin kuno, mereka masih tidak bisa melarikan diri. Mereka semua tertembus dan mati dengan cara yang kejam. Di kejauhan, 3 orang tua dari keluarga Ji dengan tenang berdiri di langit. Rambut dan jenggot mereka semuanya putih, dan mereka tampak seperti orang bijak.
Salah satu dari mereka berkata, senjata suci Kaisar Iblis benar-benar sesuai dengan namanya. Warisan keluarga Ji sangat panjang. Cermin kuno itu misterius dan tak terduga. Itu adalah senjata generasi pertama keluarga Ji. Itu telah diwariskan dari era kehancuran, dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Senjata suci di tangan Yan Ruyu juga memiliki asal-usul yang hebat. Itu adalah senjata Kaisar Iblis, dan tidak diragukan lagi bahwa senjata itu menakutkan. Di seluruh Wastelen Timur, selain menara kuno-kuno, yang merupakan harta karun tertinggi yang ada di dunia, cermin kuno dan senjata suci Kaisar Iblis jelas merupakan benda-benda suci teratas. Pada awalnya, mereka berdua tidak berani menggunakan senjata kuno tersebut karena takut. Jika kedua senjata suci itu bertarung, akan sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Cermin perunggu itu sangat sederhana, dan terdapat pola misterius yang terukir di atasnya. Hal itu membuat orang merasa bahwa itu adalah sesuatu yang alami. Itu terjalin menjadi Dao dan kebenaran, dan itu melahirkan kekacauan primitif. Itu melayang naik dan turun, membuat hati orang-orang berdebar. Pada saat ini, cermin kuno dan bulan Ji Haoiwe perlahan-lahan bergabung menjadi satu. Keduanya menggantung tinggi di langit dan sedikit bergetar. Aura awal yang absolut segera menyebar. Dengan cepat membesar, dan dipenuhi dengan aura kuno dan agung saat ditekan. Yan Ruyu seperti peri yang berdiri di atas awan. Meskipun dia dikelilingi oleh langit yang terbuat dari teratai emas, dia masih tidak bisa melihat seperti apa senjata suci Kaisar Iblis. Tidak ada fluktuasi energi yang mengerikan, dan tidak ada suara yang menggetarkan bumi. Segalanya setenang air. Rasanya seperti sepotong awan yang melayang, dan bintik-bintik cahaya kekacauan primitif berdesir. Rasanya seperti tidak ada yang terjadi sama sekali. Setelah sekian lama, dua orang di tengah medan perang gemetar dan terus mundur. Cermin kuno itu terbang kembali dan jatuh ke lautan luas. Teratai emas layu dan jatuh ke laut biru bersama dengan senjata suci Kaisar Iblis. Tanpa suara, gunung-gunung di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi abu seperti butiran salju yang mencair, menghilang dalam sekejap mata. Pemandangan yang menakutkan ini mengejutkan semua orang. Semua orang merasakan kedinginan yang mendalam di dalam hati mereka. Jika mereka tidak mundur ke tempat yang aman, tak seorang pun dari mereka akan selamat. Yan Ruyu melihat peti mati batu dan Ye Fan tidak lagi berada di medan perang. Dia tidak merasakan banyak kegembiraan setelah keluar dari pengepungan. Dia menghela nafas pelan dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan karena dia tidak bisa menyelamatkan yang lain. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Selain tubuh ilahi Ji Haoiwe yang tak terduga, dia paling mengkhawatirkan tiga tetua transendental di langit. Mereka bertiga telah melindungi Ji Haoiwe dari awal hingga akhir, dan mereka mengawasi medan perang dengan cermat. Mereka memberinya rasa penindasan yang kuat. Kecantikan Yan Ruyu yang tanpa celah dan mata berair menyapu para pembudidaya ras iblis yang terkepung. Bibir merahnya sedikit terbuka dan dia berkata, "Maafkan aku. Yang mulia, tidak perlu bertempur untuk kami lagi. Anda harus segera pergi." Para pembudidaya ras iblis semua berteriak dengan keras. Adegan itu agak tragis. Mereka tahu bahwa sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari kematian hari ini. Pada saat ini, semua orang bergegas ke segala arah menuju para pembudidaya klan Ji. Mereka dengan gila-gilaan melakukan serangan balik, ingin membuka jalan darah untuk Yan Ruyu. Tatapan Yan Ruyu menyapu semua orang. Tanpa mengatakan apa-apa, dia berubah menjadi cahaya pelangi dan bergegas menuju Cakrawala, mulai keluar dari pengepungan. Namun, Ji Haoiwe dan tiga tetua transendental telah menguncinya. Mereka mengikutinya seperti bayangan dan tidak ingin melepaskannya. Bunuh. Ini adalah pembantaian berdarah. Para pembudidaya ras iblis terus-menerus jatuh dari langit. Hampir semua dari mereka tewas dalam pertempuran. Yan Ruyu secepat kilat. Cahaya pelanginya merobek langit, tapi dia masih tidak bisa menyingkirkan Ji Haoiwe yang berada di belakangnya. Pada saat ini, Ye Fan sudah berada ratusan mil jauhnya. Dia dilindungi oleh beberapa wanita tua dan dengan aman bergegas keluar dari pengepungan. Sulit baginya untuk menenangkan diri. Bulan yang cerah muncul dari laut, dan teratai emas tumbuh di lautan kepahitan. Mereka muncul satu demi satu di dunia, dan kekuatan mereka benar-benar tak terduga. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran dalam benaknya, dan itu adalah menjadi lebih kuat dan mengkultivasi tubuh suci orang-orang dahulu. Adapun cermin kuno dan senjata suci Kaisar Iblis, mereka juga sangat mengejutkannya. Menurut para wanita tua itu, mereka berdua hanya menggunakan 10% dari kekuatan senjata suci, namun kekuatannya sudah begitu besar sehingga tidak dapat disangkal menakutkan.
Aku benar-benar penasaran mengapa kalian melindungi seorang manusia muda. Bahkan saat kalian keluar dari kepungan, kalian tidak meninggalkannya. Sebuah suara yang jernih dan merdu terdengar, seperti mutiara yang jatuh di atas lempengan batu giok. Tepat di depannya, seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun menghalangi jalan dengan beberapa orang tua. Gadis itu berpakaian ungu dan memiliki temperamen yang tak terlukiskan. Namun demikian, saat ia tersenyum, pesonanya sungguh berbeda. Matanya cerah dan berbinar, dan ada lesung pipi kecil di pipi kirinya. Ia terlihat sangat menawan dan menyenangkan. Beberapa wanita tua dari ras iblis mengerutkan kening. Ji Haoiwei berpakaian ungu, dan gadis itu juga mengenakan jubah ungu berkibar. Sangat mudah untuk mengasosiasikan mereka bersama. Gadis berbaju ungu itu sangat cantik. Matanya besar, dan bulu matanya panjang. Ia terlihat sangat lincah dan ceria, memberikan kesan cerdik kepada orang-orang. Turunkan pemuda itu. Saya ingin melihat apa yang istimewa darinya. Gadis berbaju ungu itu terkikik, dan lesung pipi kecil di pipi kirinya muncul lagi. Matanya yang besar tiba-tiba menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Chapter 123 Istana Perunggu Abadi. Beberapa tetua itu tidak menunjukkan ekspresi. Saat mereka berjalan dalam kehampaan, seakan-akan ada beberapa gunung yang menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Setelah 4 wanita tua dari ras iblis keluar dari kepungan, mereka sudah kelelahan dan penuh dengan luka. 7 tetua di seberang mereka tidak lebih lemah dari mereka. Jika pertempuran ini berlanjut, tidak akan ada ketegangan sama sekali. Tidak perlu membunuh mereka. Tundukkan saja mereka. Wanita muda berbaju ungu itu terkikik dan mengeluarkan suaranya. Rambutnya menari-nari dan jubah ungunya berkibar-kibar, membuatnya terlihat seperti peri. Beberapa wanita tua dari ras iblis menghela nafas dalam hati. Mereka tahu bahwa tidak ada kesempatan untuk menang sama sekali. Jika mereka terus bertarung, hanya kematian yang menanti mereka, dan tidak ada yang bisa diubah. Beberapa dari mereka telah melalui banyak hal dan tidak kaku. Jika mereka mati di sini, tidak akan ada artinya. Akhirnya, mereka memilih untuk keluar dari pengepungan. Mereka berempat menggunakan segala cara untuk binasa bersama musuh. Mereka sangat pantang menyerah dan lebih memilih mati daripada menyerah. Darah berceceran di mana-mana, dan mereka membakar semangat mereka. Akhirnya, mereka keluar dari pengepungan tetapi meninggalkan Ye Fan di sini. Ketujuh tetua hendak mengejarnya, tetapi mereka dihentikan oleh wanita muda berbaju ungu. Dia mengerutkan hidungnya yang mancung dan berkata, lupakan saja. Saya tidak ingin melihat darah. Lagi pula kita di sini bukan untuk bertarung. Biarlah orang lain yang berurusan dengannya. Pada titik ini, dia secara pribadi berjalan ke depan dan mengitari Ye Fan. Dia mengukurnya dan berkata, siapa kamu? Sebagai seorang kultivator manusia, mengapa kamu bersama iblis-iblis besar itu? Ye Fan sangat tenang dan maju ke depan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Saya adalah seorang kultivator keliling dan secara tidak sengaja memasuki surga gua iblis. Sayangnya, saya ditangkap. Untungnya, kalian semua membantu. Bohong. Wanita muda berbaju ungu itu menyisir rambutnya yang indah dan tersenyum. Dia melirik ke arahnya dan berkata, kamu jelas bersekongkol dengan iblis-iblis itu. Beraninya kau berbohong padaku seperti ini. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Ceritanya panjang. Saya juga tidak punya pilihan. Inilah yang terjadi. Ye Fan penuh dengan omong kosong. Dia tidak mungkin mengatakan hati dewa iblis. Jika dia melakukannya, beberapa orang yang hadir akan segera membelah lautan penderitaannya dan merebut hati suci. Gadis berpakaian ungu itu berjalan ke depan dan mencubit pipi Ye Fan. Dia berkata dengan senyum jahat, adik laki-laki, kamu benar-benar nakal. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan kakak karena tidak sopan. Mengapa Anda tidak berbicara? Sebuah lesung pipi kecil muncul di pipi kiri gadis itu, dan cahaya licik muncul di matanya. Dia mencubit wajah Ye Fan dan berkata, aku sebenarnya orang yang sangat baik. Bahkan jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan membunuhmu. Paling-paling, saya akan mengukir kura-kura kecil di pipi kirimu dan kodok kecil di pipi kananmu. Tidak ada yang saya sembunyikan. Ye Fan mengulur waktu sambil memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia harus melarikan diri secepat mungkin. Dia memiliki terlalu banyak rahasia di lautan penderitaan. Jika dia jatuh ke tangan keluarga Ji, kemungkinan besar mereka akan bocor. Di langit yang jauh, teratai emas bermekaran, dan benda langit yang anggun berubah menjadi aliran cahaya dan melesat mendekat. Itu adalah Yan Ruyu. Setelah melihat pemandangan di depannya,
dia melambaikan tangannya secara langsung, dan teratai emas bermekaran di lapangan. Ketujuh lansia itu langsung hancur dalam bentuk dan roh. Namun, gadis berpakaian ungu itu tidak mati. Meskipun darah merembes keluar dari sudut mulutnya dan dia terbang ke belakang, seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau berkilau dan menghalangi teratai emas. Yan Ruyu menyerang lagi. Teratai emas ditanam di lautan penderitaan, dan fenomena aneh muncul. Semburan aroma datang dari langit, dan cahaya keemasan yang berkobar menenggelamkan dasarnya. Yan Ruyu menoleh ke belakang dan mengirim transmisi suara ke Ye Fan. Saya sedang dikejar. Jika Anda bepergian dengan saya, kemungkinan besar Anda akan mati. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Setelah itu, dia bergegas ke kejauhan dan menghilang di ujung cakrawala. Meskipun dia adalah keturunan kaisar besar ras iblis, puluhan ribu tahun telah berlalu. Segalanya tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan garis keturunannya telah lama menurun. Jika dia bisa melarikan diri sekarang, dia hanya bisa mengandalkan tokoh tertinggi dari ras iblis. Batuk. Di bawah, bintik-bintik cahaya berkedip-kedip di jurang yang retak. Gadis berpakaian ungu itu sebenarnya tidak mati. Dia meronta dan bergumam pada dirinya sendiri, gadis iblis tanpa celah itu terlalu menakutkan. Kepala dan wajahnya penuh dengan kotoran, dan ia tak henti-hentinya mengeluarkan darah. Hanya sepasang matanya yang besar yang masih bisa dianggap cerdas. Tubuhnya bergoyang-goyang, dan dengan susah payah ia berdiri di atas tumpukan reruntuhan. Ye Fan sangat menyadari kekuatan Yan Ruyu. Bahkan para ahli dari generasi tua klan Ji merasa sulit untuk memblokir satu serangan dari teratai emasnya. Namun, gadis ini benar-benar bertahan dan tidak mati. Hal ini menyebabkan dia sangat terkejut. Gadis berpakaian ungu itu terkejut, dan dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Ye Fan bergerak dari jarak yang sangat jauh. Dia mengeluarkan kuali miliknya dan menekannya ke arah gadis itu. "Kamu." Gadis berpakaian ungu itu berjuang sekuat tenaga. Namun, dia terluka parah, dan untuk berdiri saja sudah menjadi masalah baginya. Dia bergoyang dan bergoyang. Sudah menjadi keajaiban bahwa dia bisa bertahan hidup di bawah fenomena aneh menanam teratai emas di lautan kepahitan. Dia sama sekali tidak bisa menghalangi kuali yang turun. "Kamu, cepat berhenti." Gadis berpakaian ungu itu marah sekaligus terkejut. Kuali itu sangat sederhana dan tanpa hiasan. Kuali itu membesar hingga setinggi 5 meter dan menekan dengan berat lebih dari 10.000 kati. Kuali itu menekan gadis berpakaian ungu di bawahnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Ye Fan dengan cepat bergerak maju dan terus menyerang. Sinar cahaya ilahi melesat keluar, dan tidak hanya menyegel lautan kepahitan gadis berpakaian ungu itu, dia juga memenjarakan tubuh fisiknya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Gadis berpakaian ungu itu mengedipkan matanya yang besar. Dia tidak bingung sama sekali, dan dia memiringkan kepalanya untuk menatapnya. "Saya harus merepotkan Anda untuk mengantar saya keluar." Ye Fan tahu bahwa ketika para ahli Yao melindunginya untuk keluar dari pengepungan, dia pasti telah jatuh ke mata klan Ji. Jika dia ketahuan, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Identitas gadis ini tidak biasa. Jika dia menangkapnya di tangannya, dia mungkin akan menjadi jimat pelindung. Tiba-tiba, Ye Fan mendengar suara air mengalir yang berasal dari ngarai. Indera keilahiannya sangat kuat. Danau emas di antara alisnya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat ke arah celah besar di kegelapan. Ada sungai bawah tanah. Ye Fan berbalik dan menggendong gadis itu, melompat ke arah celah besar di kegelapan. "Hei, hei, hei, aku takut gelap. Jangan melompat. Aku bisa menjamin bahwa klan Ji tidak akan menyerangmu. Cepat naik." Gadis berpakaian ungu itu sedikit bingung. Jika dia diculik seperti ini, tidak ada jaminan bahwa tidak ada yang akan terjadi. "Saya terbiasa mengendalikan segala sesuatu di tangan saya sendiri. Saya tidak ingin mempercayakan harapan saya kepada orang lain." Ye Fan dengan tenang menjawab. "Saat ini, aku belum membutuhkan jimat pelindungmu untuk memainkan perannya." Setelah jatuh sejauh 4-500 meter, mereka akhirnya mendekati sungai bawah tanah. Airnya mengalir deras dan menusuk tulang. Tidak diketahui kemana air itu mengalir. Plop, Ye Fan menggendong gadis itu dan langsung melompat. Dia mengikuti arus dan bergegas ke kejauhan. "Kamu gila." Gadis berpakaian ungu itu menjerit. Matanya yang berair terbuka lebar, dan bulu matanya yang panjang terus berkedip. Dia berkata, "Sungai bawah tanah adalah yang paling berbahaya. Sungai itu mungkin tidak akan terlihat selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Kita tidak tahu kemana sungai itu akan mengalir. Mungkin terhubung ke mata laut, atau mungkin masuk ke daerah yang dihuni oleh roh-roh jahat."
Itu jauh lebih aman daripada jatuh ke tangan klan Ji. Ye Fan dengan ringan menjawab. Gadis berbaju ungu itu tersenyum manis. Lesung pipinya bersinar, dan dia sangat menawan. Dia menggunakan suaranya yang merdu untuk merayu, "Adik, kamu harus percaya padaku. Selama kita bisa keluar, aku bisa menjamin keselamatanmu. Kamu harus tahu bahwa aku bahkan membiarkan wanita-wanita tua dari klan iblis itu pergi. Siapa Anda bagi klan Ji? Apa hubungan antara kamu dan Ji Haoiwei?" Ye Fan tidak tergerak dan bertanya. Dia adalah saudara ketujuh saya. Selama Anda membiarkan saya pergi, akan ada banyak manfaatnya. Aku bisa membiarkan dia mengajarimu cara mengolah fenomena bulan terbit dari laut. Mata gadis berpakaian ungu itu berkedip-kedip saat dia dengan sabar membimbingnya. Ye Fan menarik napas dalam-dalam. Identitas gadis ini tidak sederhana. Dia adalah adik perempuan dari fisik ilahi Ji Haoiwei. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus menghancurkan bunga ini. Kamu, jangan sembrono. Gadis berpakaian ungu itu terkejut. Kamu adalah karakter penting dari klan Ji. Jika klan Ji mengetahui bahwa Anda diculik oleh saya, mereka akan membunuh saya, jadi saya hanya bisa meminta maaf kepada Anda. Gadis berpakaian ungu itu dengan cepat meronta dan berkata, "Jika kamu ingin hidup, kamu tidak bisa membunuhku. Tidakkah kamu tahu? Beberapa murid khusus klan Ji kami memiliki segel pada diri mereka. Setelah mereka mati, tidak peduli seberapa jauh mereka berada, kebenaran akan ditransmisikan kembali ke klan Ji." Segel. Anda adalah murid khusus dari klan Ji. Ye Fan samar-samar pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Jangan bertindak sembrono atau Anda tidak akan bisa hidup jika Anda membunuh saya. Gadis berpakaian ungu itu takut Ye Fan akan membunuhnya di tempat. Dia berkata, "Saya bisa menghadapi fenomena teratai emas demones Wuxia dan tidak terbunuh di tempat. Ini sudah cukup untuk membuktikan semuanya. Kamu, apa yang kamu ingin aku katakan?" Gadis berpakaian ungu itu terkejut sekaligus marah. Matanya yang berair terbuka lebar. "Serahkanlah semua harta yang ada padamu." Apa? Mulut gadis berbaju ungu itu terbuka lebar dan bulu matanya bergetar. Ekspresinya penuh dengan ketidakpercayaan. "Kamu merampokku." "Benar, perampoknya adalah Anda. Serahkan semua yang Anda miliki." Setelah 1 bulan penuh, Ye Fan dan gadis berpakaian ungu itu akhirnya berhasil keluar dari sungai bawah tanah. Mereka terdampar di sebuah danau yang sangat besar, dan mereka merasakan tekanan air yang sangat besar. Jika itu adalah orang normal, mereka pasti sudah hancur sampai mati. Airnya benar-benar gelap dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, hal ini sama sekali tidak mempengaruhi Ye Fan. Danau emas di dahinya memancarkan cahaya terang. Niat sucinya yang kuat memungkinkannya untuk memindai segala arah dan melihat segalanya. Tempat apa ini? Dia sangat terkejut. Di dasar air, ada banyak reruntuhan dan istana. Ye Fan dengan hati-hati berjalan di dalam air. Pada saat ini, gadis berpakaian ungu itu diselimuti oleh kekuatan ilahi. Dia hampir tidak bisa melihat 2-3 meter di sekelilingnya dan berseru, "Ya dewa, mungkinkah ini reruntuhan dari zaman purba?" Ye Fan berjalan ke depan. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Sebenarnya ada sebuah istana tembaga yang sangat besar di depannya. Itu sangat megah, hampir sebanding dengan sebuah kota kecil. Istana itu tidak runtuh dan masih bisa dianggap dalam kondisi baik. Permukaannya berbintik-bintik dengan karat hijau, terlihat sederhana dan tanpa hiasan, memberikan perasaan yang sangat sunyi. Dia sulit membayangkan kemana dia telah dicuci. Ah! Pada saat ini, gadis berpakaian ungu di dalam cahaya tiba-tiba berteriak. Jika dia bisa bergerak, dia pasti sudah melarikan diri. Pada awalnya, Ye Fan tertarik dengan istana tembaga yang seperti kota kecil dan tidak memperhatikan pemandangan di sekitarnya. Baru sekarang dia menemukan lusinan mayat. Saat dia berjalan, air mengalir. Mayat-mayat itu melayang dari reruntuhan dan muncul di belakangnya. Penampilan mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Mereka semua disegel oleh lapisan minyak lilin. Tubuh mereka seperti membentuk lapisan kepompong. Mereka tampak sangat jahat. Bukankah itu hanya beberapa mayat? Apa yang perlu ditakutkan? Ini adalah mayat lilin dari zaman purba. Gadis berpakaian ungu itu menjerit. Wajahnya sangat pucat. Biasanya, sulit untuk melihat satu saja, tapi ada puluhan di sini. Sepertinya ada lebih banyak. Ya dewa, tempat apa ini? Hati Ye Fan bergetar. Dengan hati-hati dia berjalan menuju istana tembaga di depannya. Ketika dia mendekat, gadis berpakaian ungu itu melihat istana tembaga yang sebesar dan semegah kota kecil. Wajahnya langsung memucat. Istana perunggu abadi. Bagaimana mungkin? Itu benar-benar ada di dunia ini. Apakah ada yang salah?
Melihat ekspresinya, Ye Fan merasa semakin gelisah. Ayo pergi, kita harus pergi dari sini atau kita semua akan mati. Gadis berpakaian ungu itu tidak takut saat diculik oleh Ye Fan. Tapi sekarang, wajahnya penuh dengan ketakutan. Hati Ye Fan menjadi dingin. Dia bertanya, tempat apa ini? Chapter 124. Beranikah saya bertanya, apakah ada makhluk abadi di surga? Jangan tanya. Ayo kita pergi dari sini dulu. Mata gadis itu penuh dengan ketakutan. Dasar danau itu gelap dan suram. Tubuh Ye Fan bersinar seperti lentera di dalam air. Istana perunggu berkarat di hadapannya sebesar kota. Itu membuatnya merasa tidak nyaman. Sebuah getaran khusus datang. Ye Fan menggendong gadis berpakaian ungu itu dan mundur. Di belakangnya, 7 atau 8 mayat lilin melayang dari dinding yang rusak. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Lebih cepat. Gadis berbaju ungu itu menatapnya dengan air mata berlinang. Wajahnya pucat pasi. Ye Fan bukanlah orang yang impulsif. Dalam situasi yang tidak diketahui ini, dia tidak mau mengambil risiko. Dia memecahkan air dan ingin meninggalkan dasar danau. Namun, aura menakutkan yang membuat jantung berdebar-debar datang menerjang dari atas, membuat mereka berdua merasa ngeri. Bayangan besar, seperti awan yang menutupi langit, perlahan-lahan melintas. Ye Fan tidak bisa menahannya. Cahaya di sekeliling tubuhnya padam. Gadis berbaju ungu itu hampir mati lemas. Mereka berdua didorong ke bawah oleh kekuatan yang kuat. Mereka jatuh ke dasar danau. Apa itu? Ye Fan bingung. Dia mengirimkan kesadarannya yang kuat, tetapi itu seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Bagian atasnya berwarna abu-abu seolah-olah ada makhluk raksasa yang berenang lewat. Dia tidak puas. Dia mengambil gadis berbaju ungu dan berenang ke arah lain. Kemudian, dia memecahkan air lagi. Namun demikian, hal yang sama terjadi lagi. Bagian atasnya menjadi gelap. Rasanya seperti lubang hitam yang menakutkan sedang melepaskan energi iblis yang aneh. Rasanya seperti sebuah gunung yang menekan ke bawah. Rasanya menyesakkan. Ye Fan seperti dihantam palu dewa petir. Tubuhnya bergetar dan dia terjatuh lagi. Dia tidak bisa bangun. Apa itu? Apakah itu makhluk hidup? Ekspresinya sungguh-sungguh. Dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak baik. Kekuatan dewa wanita muda berpakaian ungu itu disegel dan dia terus-menerus ditekan. Dia hampir pingsan saat dia bersandar pada tubuh Ye Fan. Bangun. Ye Fan mengguncang bangun. Ini sudah berakhir. Kita tidak bisa melarikan diri. Wajah gadis berbaju ungu itu pucat, dan matanya yang besar dipenuhi ketakutan. Dia tidak lagi memiliki keceriaan aslinya. Bayangan yang sangat besar itu bagaikan binatang purba dari awal dunia. Bayangan itu tidak terbatas dan menutupi bagian atas danau, sehingga mustahil untuk mendekat. Jangan mencari lagi. Itu adalah sungai yang tidak berakar, juga dikenal sebagai sungai dunia bawah. Begitu ia memisahkan diri, ia akan menghilang tanpa jejak. Tidak mungkin menemukannya. Wanita muda berpakaian ungu itu terisak, ekspresinya putus asa. Pada saat ini, sekelilingnya disegel dan tidak ada cara untuk pergi. Ye Fan berhenti mencoba dan menenangkan dirinya. Dia bertanya secara rinci, apa yang sebenarnya terjadi? Tempat macam apa ini? Latar belakang seperti apa yang dimiliki istana perunggu abadi? Gadis berpakaian ungu itu memiliki raut wajah yang tertekan. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berkata, saya tidak ingin mati. Saya sangat pintar, cantik, dan tak tertandingi. Aku bahkan belum menunjukkan kemegahanku dan namaku telah menyebar ke seluruh tanah gurun timur. Bagaimana aku bisa berakhir di tempat seperti ini? Jangan terlalu narsis, cepat katakan. Ye Fan tanpa basa-basi mengetuk dahinya yang halus seperti batu giok. Istana perunggu abadi hanya muncul beberapa kali dalam sejarah. Latar belakangnya misterius, dan tidak ada yang tahu masa lalunya. Setelah Anda masuk, tidak ada jalan keluar. Gadis berpakaian ungu itu menghela nafas. Apakah saya benar-benar akan mati di sini? Ye Fan merasa tidak nyaman. Ini adalah makam seorang ahli yang tak tertandingi. Setiap kali ia muncul, tanah gurun timur akan terguncang. Para ahli yang tak tertandingi akan bergegas mendekat seperti ngengat ke api. Mengapa? Ye Fan tidak mengerti. Legenda mengatakan bahwa istana megah ini dibangun oleh seorang abadi. Selama bertahun-tahun, hampir tidak ada seorang pun di Eastern Wastelen yang menjadi abadi. Mereka yang berdiri di puncak dao abadi secara alami tidak dapat menahan godaan. Ye Fan menghirup udara dingin. Istana perunggu abadi ini tampaknya memiliki asal-usul yang luar biasa. Ceritakan secara detail. Setelah terkejut, gadis berpakaian ungu itu menjadi lebih tenang. Namun, ekspresinya masih agak sedih.
Dia mengerutkan hidungnya dan berkata, itu muncul jauh sebelum era zaman purba. Sangat kuno. Ye Fan terkejut. Jika itu masalahnya, maka Istana Perunggu Abadi setara dengan menjalankan setengah dari sejarah Padang Gurun Timur. Legenda mengatakan bahwa itu dibangun oleh makhluk abadi, tetapi tidak ada buktinya. Selama bertahun-tahun, hanya muncul 4 atau 5 kali dan mengubur banyak ahli yang tak tertandingi. Menurut gadis berpakaian ungu itu, Istana Perunggu Abadi sangat misterius. Peninggalan ini bisa berpindah-pindah di bawah tanah Gurun Timur. Setiap kali muncul, ia akan muncul di wilayah yang berbeda dan melayang di sepanjang sungai kegelapan. Legenda itu mungkin tidak benar. Pasti ada cara untuk melarikan diri. Ye Fan mengerutkan kening dan berpikir. Kemudian, dia bertanya, pikirkan lagi dengan hati-hati. Apakah ada sesuatu yang kamu lewatkan? Gadis berpakaian ungu itu pernah mendengar sebuah legenda. Pada era tertentu, tanah Gurun Timur sangat makmur. Banyak tokoh yang tak tertandingi muncul. Pada saat itu, Istana Abadi muncul lagi. Tokoh-tokoh tak tertandingi pada waktu itu bekerja sama dan merebut mayat dari Istana Perunggu Abadi. Dikatakan bahwa itu adalah mayat seorang yang abadi. Ye Fan terkejut. Benarkah ada makhluk abadi? Gadis berpakaian ungu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, hal ini tidak tercatat dalam kitab-kitab kuno. Itu hanya rumor di tanah Gurun Timur. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Di mana mayat sang makhluk abadi itu berakhir? Sepertinya, itu dibagi rata oleh tanah suci dan klan para leluhur. Ada hal seperti itu. Ye Fan merasa sulit untuk tenang. Tidak heran itu disebut Istana Perunggu Abadi. Sepertinya ada hubungannya dengan makhluk abadi. Dia segera memikirkan klan Ji dan berkata, apakah ini berarti klan Ji mendapat bagian dari mayat makhluk abadi? Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, klan saya memperoleh lengan abadi. Namun, para tetua di klan semuanya menyangkalnya. Bagaimanapun, saya belum pernah melihatnya. Bahkan jika itu benar, mereka pasti akan menyangkalnya. Tidak mungkin mereka akan membiarkan seorang gadis kecil seperti Anda tahu. Hei, hei, hei. Adik kecil, jangan terlalu tua. Kamu tidak setua aku. Gadis berpakaian ungu itu menatapnya dengan ketidakpuasan. Ye Fan tertawa kecil dan mencubit hidungnya. Saya telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Bagaimana seorang gadis kecil sepertimu bisa dibandingkan denganku? Istana Perunggu, yang megah seperti sebuah kota, sangat megah dan penuh dengan karat hijau. Itu terukir dengan aura waktu. Ye Fan mengitari istana itu beberapa kali tetapi tidak berani masuk terlalu dalam. Ia telah muncul di wilayah Tandus Timur berkali-kali dan mengubur tokoh-tokoh terkemuka dari beberapa era. Tidak ada yang bisa benar-benar memahami asal-usulnya. Tidak ada yang pernah keluar dari sana dalam keadaan hidup, yang membuatnya semakin misterius. Ye Fan menatap mayat-mayat lilin di reruntuhan, ingin menemukan beberapa petunjuk dari mereka. Mayat-mayat ini sangat mungkin adalah para ahli yang tak tertandingi di masa lalu. Gadis berpakaian ungu itu memutar tubuhnya dan berkata, biarkan aku pergi. Biarkan aku mencari petunjuk juga. Namun, hanya dalam sekejap, biarawati berwajah kemerahan itu mengerut. Kemudian, daging dan darahnya layu dan berubah menjadi kerangka. Air beriak dan tulang-tulang putihnya hancur, tidak menyisakan apapun. Ini adalah kekuatan waktu adalah yang paling menakutkan. Selama seseorang belum menjadi abadi, tidak ada yang bisa menolaknya. Gadis berpakaian ungu itu menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, mayat ini telah ada selama bertahun-tahun. Ia terbungkus dalam energi misterius dan diawetkan sampai sekarang. Setelah tubuh aslinya terungkap, secara alamiah ia tidak dapat bertahan lama. Ye Fan mengupas beberapa mayat lilin. Setiap kali minyak terkelupas, seorang manusia purba yang hidup akan muncul. Namun, hanya dalam sekejap, ia akan berubah menjadi abu, tanpa meninggalkan apapun. Dia menemukan beberapa besi tua di tanah. Itu adalah harta karun spiritual yang kuat dari orang-orang kuno. Namun, setelah sekian lama, benda-benda itu telah hancur total. Ini adalah orang dari masa sebelum era primordial. Saya tidak tahu sudah berapa puluh ribu tahun dia ada. Tidak ada yang bisa ditinggalkan. Gadis berpakaian ungu itu berteriak lagi, biarkan aku pergi. Mungkin aku bisa menemukan beberapa petunjuk yang berharga. Ye Fan telah mengupas lusinan mayat lilin, tetapi hasilnya sama saja. Begitu terbuka, mereka akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Pada saat ini, Ye Fan merasakan fluktuasi aneh yang datang dari istana tembaga yang besar. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, tidak baik, kita harus pergi dengan cepat. Dia mengangkat gadis berpakaian ungu itu dan bergegas ke atas.
Dia ingin memaksa keluar, tetapi sebuah kekuatan besar sedang merobek-robek mereka. Iya, lari. Gadis berpakaian ungu itu berteriak ketakutan. Dia mendapati bahwa mereka berdua terbang menuju istana tembaga dan hampir tenggelam. Ye Fan terkejut. Lautan kepahitannya mendidih, mata air kehidupannya menyembur keluar, dan dia menggunakan semua kekuatan sucinya. Namun, dia masih tidak bisa membebaskan diri. Istana tembaga itu sepertinya memiliki kekuatan magis aneh yang menyedotnya. Bang! Keduanya mendarat dengan keras di tanah. Pada saat ini, mereka sudah berada di dalam istana tembaga. Itu tak berujung dan luas. Ada keheningan yang tak terlukiskan. Bagian dalamnya terasa mengantuk dan kabur. Mereka tidak dapat menemukan pintu istana. Seolah-olah mereka tiba di gurun tanpa tanda-tanda kehidupan. Waktu seakan berhenti di sini, seolah-olah mereka berada di ujung dunia. Saya tidak ingin mati. Aku, Ji Ziyue, adalah kecantikan yang tak tertandingi. Aku bahkan belum menjadi abadi. Bagaimana saya bisa jatuh di sini? Kabut tipis menyelimuti sekelilingnya. Itu sangat kabur. Di dalam istana tembaga yang luas, orang tidak bisa melihat ujungnya. Seolah-olah mereka telah tiba di awal dunia. Kaca. Suara sesuatu yang pecah terdengar. Gadis berpakaian ungu itu segera berteriak ketakutan, apa yang disentuh kakiku? Ada kerangka seputih salju di atas tanah. Ada banyak retakan di sekujur tubuhnya. Ia terbaring di sana dengan tenang. Hanya dengan sedikit sentuhan, ia akan berubah menjadi bubuk tulang. Orang ini pasti memiliki kekuatan yang tak tertandingi ketika dia masih hidup. Dia tidak terbungkus oleh energi misterius dan kerangkanya benar-benar diawetkan. Ye Fan sangat terkejut. Dia berjongkok dan dengan hati-hati melihatnya. Ada beberapa ceceran darah kering di tanah. Warnanya merah tua dan buram. Ada pesona yang tak terlukiskan pada mereka. Seolah-olah esensi, energi, dan semangat dari sang ahli ini dipadatkan di sini. Itu memberi orang perasaan yang sangat istimewa seolah-olah itu menyampaikan suatu jenis emosi. Bolehkah saya bertanya kepada langit apakah ada yang abadi? Hanya ada beberapa kata ini. Sebelum orang ini meninggal, dia tampak dipenuhi dengan penyesalan dan keengganan. Untuk dapat mengawetkan kerangkanya, dia jelas merupakan seorang ahli yang tak tertandingi sejak bertahun-tahun yang lalu. Namun, hatinya hilang bahkan pada saat kematiannya. Bisa dibayangkan kekecewaan dan penyesalannya karena tidak bisa melihat langit yang cerah. N. Chapter 125 Matahari menyinari pegunungan, sungai, dan bunga. Dia benar-benar seorang yang jenius dari generasinya. Sayangnya, dia dikuburkan di sini, dan tidak ada yang tahu tentang dia. Dia meninggal dalam kebingungan. Sejak zaman kuno, banyak kultivator merasa sedih. Tidak ada harapan untuk menjadi abadi. Banyak orang Siulian yang kuat meninggal dalam keraguan dan kebingungan di tahun-tahun terakhir mereka. Ye Fan tidak dapat menemukan jalan keluar, jadi dia memilih satu arah dan berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, dia menemukan kerangka lain yang tergeletak di tanah. Rahang bawahnya sedikit terbuka, dan tampaknya penuh dengan kesepian sebelum kematian. Ada juga kata-kata darah di sini. Ye Fan berjongkok dan membacanya dengan hati-hati. Menjadi seorang yang abadi. Sulit, sulit, sulit. 5 kata ini penuh dengan kepahitan. Orang ini tampaknya putus asa sebelum kematian. Ada kata-kata. Gadis berbaju ungu itu menatap bagian bawah lengan seputih salju. Ye Fan dengan lembut mendorong lengannya, dan lengan itu segera berubah menjadi bubuk putih. Di bawah, ada beberapa kata, Tian Xuan Yang Yizen. Astaga! Gadis berbaju ungu itu berseru. Bibir merahnya terbuka lebar, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia berkata, Yang Yizen dari Tanah Suci Tian Xuan, sosok yang tak tertandingi yang tercatat dalam sejarah Tanah Tandus Timur. 15.000 tahun yang lalu, dia mendominasi Tanah Tandus Timur, dan hanya sedikit yang bisa menandinginya. Tidak disangka dia meninggal di sini. Mendengar hal ini, Ye Fan juga sangat terkejut. Tanah Suci Tian Xuan sudah tidak ada lagi, dan hanya Crazy Ole yang tersisa. Istana tembaga yang besar ini memang merupakan tempat pemakaman para pembudidaya yang tak tertandingi. Di masa lalu, banyak pembudidaya yang kuat datang ke sini seperti ngengat kenyala api untuk mencari harapan menjadi abadi. Namun pada akhirnya, mereka semua meninggal di sini. Kerangka ketiga membuat gadis berbaju ungu berteriak. Dia sangat bersemangat. Meskipun darah merah tua itu sangat kabur, dia masih bisa melihat kata-katanya. Almarhum adalah orang terkenal dari klan Ji. Ini adalah leluhur klan Ji dari 9.000 tahun yang lalu. Tidak hanya tercatat dalam silsilah klan Ji, tapi namanya juga tercatat dalam sejarah Tanah Tandus Timur. Siapa sangka,
Ye Fan terus maju dan melihat lebih dari 30 mayat. Beberapa di antaranya memiliki nama, dan mereka semua adalah pembudidaya yang tak tertandingi yang tercatat dalam sejarah Tandus Timur. Istana tembaga itu kosong, dan tidak ada ujungnya. Tidak ada jalan keluar. Air danau tidak mengalir, dan tempat ini adalah dunianya sendiri. Sangat sulit untuk menjadi abadi. Ye Fan memiliki perasaan di dalam hatinya. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun di puncak hutan belantara timur yang mampu melampauinya. Aku tidak bisa terjebak di sini. Ye Fan berpikir dengan tenang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Begitu banyak pahlawan yang tewas di sini, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Tiba-tiba, istana tembaga mulai bergetar. Kekuatan yang luar biasa turun seperti sungai perak, seolah-olah langit berbintang menjadi layu. Tekanan yang sangat besar membuat orang merasa tercekik. Istana tembaga itu kabur, benar-benar bergelombang dengan kekacauan yang luar biasa. Rasanya seperti kabur dan tidak jelas saat menenggelamkan mereka berdua. Itu semudah menghancurkan rumput kering, tidak mungkin dihentikan. Ini adalah jenis sumber kekuatan, seolah-olah alam semesta baru saja diciptakan, dunia baru saja terbentuk. Bintang-bintang berkedip-kedip, kekacauan primal berkecamuk, tak terbendung. Jika mereka berdua tenggelam olehnya, mereka pasti akan mati. Saya tidak ingin mati. Gadis berpakaian ungu itu berteriak, terus-menerus menggumamkan nama-nama orang kuno yang telah menjadi abadi. Hati Ye Fan benar-benar dingin. Dia benar-benar tidak punya cara untuk menghentikan kekuatan kekacauan primitif. Pada saat ini, banyak sosok muncul di hatinya. Dalam sekejap singkat ini, seolah-olah dia telah mengalami seumur hidup. Tiba-tiba, lautan reinkarnasi Ye Fan bergetar sedikit. Balok tembaga yang masih hijau benar-benar bergoyang sedikit, dan kekacauan primitif yang melonjak segera menjadi lamban. Setelah itu, dia merasakan mata air di dasar laut menjadi kosong. Balok perunggu yang sederhana dan tanpa hiasan itu benar-benar melepaskan diri dari laut reinkarnasi dan muncul di hadapannya. Tidak ada kilau, tidak ada fluktuasi energi, dan itu sederhana dan tanpa hiasan. Apa ini? Mata gadis berpakaian ungu itu membelalak, bulu matanya sedikit bergetar, memperlihatkan ekspresi bingung. Gelombang dahsyat melonjak di hati Ye Fan. Balok tembaga hijau itu benar-benar muncul. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bergetar ringan di depannya, dan kemudian sekelilingnya menjadi tenang. Balok tembaga hijau itu menghilang dalam sekejap, sekali lagi tenggelam ke dalam mata air di dasar laut, yang membuat Ye Fan sulit untuk tenang. Gadis berpakaian ungu itu sangat heran dan terus bertanya, tetapi dia tidak menjawab. Aula tembaga itu kosong dan suram. Ye Fan dan gadis berpakaian ungu itu terkejut ketika menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di posisi semula. Dua pintu telah muncul di depan mereka. Ada lebih dari 10 kerangka di sini. Tulang-tulang itu memiliki kilau yang berkilau dan belum berubah menjadi bubuk tulang, yang cukup untuk membuktikan keistimewaannya. Ye Fan berjalan dan mengetuknya dengan lembut. Tulang-tulang putih itu benar-benar mengeluarkan suara nyaring seolah-olah terbuat dari logam dan batu. Tulang-tulang itu jelas bukan tulang biasa, dan bahkan berlalunya waktu tidak dapat sepenuhnya menghapusnya. Aku memiliki hati yang abadi, tetapi telah lama tertutup oleh debu. Kapan debu akan menghilang dan cahaya akan terlahir kembali, menerangi 10.000 gunung dan sungai. Ini adalah semacam keberanian yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama, ini juga semacam ketidakberdayaan dan bahkan lebih dari itu, semacam keputusasaan. Ketika kekuatan seseorang mencapai alam ini, itu benar-benar mengguncang dunia, tetapi masih tidak ada harapan untuk menjadi abadi. Kata-kata ini dipenuhi dengan penyesalan dan kesedihan. Orang ini, gadis berpakaian ungu itu linglung. Dia bergumam, ada rumor di dunia bahwa orang ini dicurigai telah menjadi abadi, tapi dia benar-benar meninggal di sini. Seseorang yang diyakini telah menjadi makhluk abadi ternyata meninggal di sini. Hal ini membuat orang semakin curiga apakah makhluk abadi benar-benar ada. Ye Fan mengukur kerangka-kerangka itu dan merasakan emosi yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Dia sekarang juga memiliki keraguan tentang apakah makhluk abadi benar-benar ada di padang gurun timur. Setelah melewati kerangka-kerangka itu dan tiba di depan dua pintu, hati Ye Fan bergetar. Kedua pintu itu berbentuk seperti ikan yin dan yang dalam diagram Taiji. Pintu di sebelah kiri adalah ikan yin berwarna hitam, dan pintu di sebelah kanan adalah ikan yang berwarna putih. Keduanya tampak seperti bulan sabit yang tidak beraturan. Ini, dua yang digabungkan menjadi satu, adalah diagram Taiji. Ye Fan tidak bisa menahan keterkejutannya.
Taoisme, pengobatan Tiongkok, budaya tradisional, dari pilar-pilar kuil Aula Pencapaian Agung Konfusius hingga Lou Guantai, Istana Tiga Jamban. Diagram Taiji dikenal sebagai diagram nomor satu di Tiongkok kuno, dan sama misteriusnya dengan kuali. Di pintu ikan yin hitam, ada karakter kuno yang kuat. Ia memiliki aura yang menindas yang bisa membuat orang terbang. Mati. Karakter ini bisa dikatakan sangat tidak menguntungkan. Ini seperti kutukan yang tercetak di atasnya, dan bahkan memiliki bau darah. Di gerbang ikan yang berwarna putih, hanya ada satu kata yang terukir di atasnya, hidup. Goresannya begitu kuat, dan terdapat pesona alami. Ini mengalir dengan aura damai, kebalikan dari pintu ikan yin. Pada saat itu, tidak ada jalan di belakang mereka. Saat itu berkabut dan gelap. Ada pilihan hidup dan mati di depan mereka. Ye Fan dan gadis berpakaian ungu itu tidak bisa tenang. Hanya ada dua jalan yang bisa mereka tempuh. Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Tentu saja kita harus memilih kehidupan. Siapa yang akan memilih kematian? Ye Fan mengabaikannya dan merenung dalam diam. Pada akhirnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, Taiji melahirkan Yin dan Yang, dan Yin dan Yang bangkit bersama. Yang adalah kehidupan, dan Yin adalah kematian. Namun, dia tidak membuat pilihan seperti itu karena tidak sesuai dengan Dao dan Taiji. Dia menatap pintu Yin dan Yang dan berkata, Yang ekstrim melahirkan Yin, dan Yin yang ekstrim melahirkan Yang. Yin dan Yang saling berlawanan, dan hidup dan mati bertukar tempat. Dia telah membaca banyak buku kuno, dan ada banyak perkataan yang serupa. Pada akhirnya, ia menunjuk ke pintu kematian dan berkata, inilah jalan kehidupan yang sebenarnya. Mulut Ji Ziyue terbuka menjadi bentuk O, dan dia berkata dengan kaget, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Pintu kehidupan terlihat damai, tetapi tidak akan pernah ada jalan keluar. Pintu kematian pasti memiliki cahaya di ujung terowongan, dan Anda akan dapat bertahan hidup. Apakah Anda yakin? Ji Ziyue mengedipkan matanya dan menatapnya, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar, atau kamu akan menyebabkan Ji Ziyue yang abadi di masa depan mati. Jika itu terjadi, kamu akan menabur karma yang besar. Ye Fan sedikit ragu-ragu. Dia membuat keputusan karena dia melihat Taiji yang terbelah, tapi ini adalah sisi lain dari langit berbintang, bukan Tiongkok kuno. Logikanya mungkin tidak bisa diterapkan. Ji Ziyue mengerutkan hidungnya yang halus dan berkata, adik, apakah kamu percaya diri? Dong. Ye Fan mengetuk dahinya yang seperti batu giok dan berkata, panggil aku saudara, jangan tidak sopan. Mata Ji Ziyue berkaca-kaca, dan dia menggertakkan sepasang gigi taringnya yang berkilau sampai berderit. Dia berkata dengan marah, jika Anda berani memukul saya lagi, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan di masa depan. Saya adalah makhluk abadi di masa depan. Pada akhirnya, Ye Fan memilih pintu kematian dan melangkah maju. Boom! Tiba-tiba, suara seperti tsunami terdengar. Pintu ikan yin seperti sebuah jurang, mengalir deras. Pintu ikan yang berkedip-kedip dengan cahaya putih, menembus masuk. Hitam dan putih saling berlawanan, kecemerlangan hidup dan mati saling memantulkan satu sama lain. Yin dan Yang Qi bersirkulasi, menutupi langit dan bumi, membuat suara gemuruh seperti lautan yang mengamuk, dan juga seperti guntur yang bergema di 9 langit dan 10 bumi. Ketika Taiji pertama kali terbentuk, kehidupan dan kematian saling bertentangan, Yin dan Yang Qi tidak jelas. Tabrakan semacam ini sangat menakutkan, dapat melahirkan segala sesuatu, dan juga dapat membuat dunia layu. Harta karun macam apa ini? Mulut Ji Ziyue terbuka lebar. Dia sangat terkejut, dan cahaya aneh melintas di sepasang matanya yang cerdas. Ye Fan tidak menanggapi. Ketika angin dan ombak mulai tenang, kepingan tembaga hijau itu kembali ke tubuhnya dan dia terus melangkah maju. Pintu ikan yin, konsep berdarah seperti dunia bawah, bergegas menuju mereka. Pada saat ini, dia dan gadis berpakaian ungu itu melihat tumpukan mayat dan lautan darah pada saat yang bersamaan. Ada banyak sekali kerangka yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka seperti perahu kecil di tengah badai yang bisa terbalik kapan saja. Ye Fan dengan kuat mendorong pintu kematian yang diwakili oleh pintu ikan yin hitam dengan kekuatan besar. Di belakangnya, tidak ada niat membunuh yang pekat, tidak ada hujan darah, hanya ada jalan kosong yang membentang ke tempat yang tidak diketahui. Buk, buk, buk. Langkah-langkah kaki yang kosong bergema, seperti jalan kuno yang tidak pernah dilalui oleh siapapun selama puluhan ribu tahun. Tempat itu sangat sunyi. Kemana jalan kuno ini mengarah? Mungkinkah ada rahasia untuk menjadi abadi pada akhirnya? Mata Ji Ziyue melengkung menjadi bulan sabit. Setelah 1 jam penuh, Ye Fan akhirnya mencapai akhir.
Tepat di depannya, kekacauan utama berkabut, dan yin dan yang qi beredar. Ini adalah aula luas yang terbuat dari perunggu, dan ada beberapa tulang putih yang bersinar di tanah. Sebuah kata, immortal, yang sangat besar terukir di dinding perunggu di depannya. Kata itu memiliki pesona yang tak terlukiskan, dan sebenarnya ditulis dengan darah segar. Kata itu telah diukir pada perunggu, dan darahnya masih segar dan belum mengering sama sekali. Cahaya darah yang terang memancar ke segala arah. Itu sangat jahat. Para dewa, seharusnya sangat suci, jadi bagaimana mungkin mereka dihujat dengan darah? Selain itu, darah ini jelas bukan darah biasa. Siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun telah berlalu, dan semua darah dan daging para ahli telah berubah menjadi abu. Hanya beberapa ahli yang tak tertandingi yang meninggalkan tulang-tulang putih. Dan di sini, darah pada kata, immortal, masih terlihat merah terang dan berkilauan, seakan-akan masih mengalir. Sungguh tidak terbayangkan. Mungkinkah itu darah dari seorang immortal?